Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show up to date, berikan info terkini, di mana kita akan membicarakan hal-hal yang menarik untuk dibahas dan tentu saja bisa memberikan informasi terkini hanya untuk Anda. Pemirsa Silampari TV, 9 Desember 2020, masyarakat Kabupaten Musirawas akan memberikan hak pilihnya untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka 5 tahun ke depan. Dan saat ini masa kampanye sudah dilaksanakan oleh dua pasangan, yaitu dari Ramah Berarti dan juga H2G Mulia. Lalu terdapat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi selama masa kampanye. Untuk itu, Up to Date kali ini akan membahas tema tentang tindakan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pilkada Serentak Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan narasumber kita kali ini yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musirawas, yaitu Ibu Oktureni Sandra Kirana, Sarjana Pendidikan. Pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, juga baik mungkin ya. Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat Iya, begitu ya Bu? harus semangat walaupun di pandemi ya. Gitu. Iya, walaupun di pandemi tetap semangat begitu ya. Ibu, ya saya manggilnya apa nih? Ibu aja. Ibu Oktureni atau Reni. Ibu Reni? Ya. Ibu Reni, kita sudah di Kabupaten Musirawas sudah menentukan nih ada calon bupati dan wakil bupati begitu ya. Ada dua paslon begitu dan sudah memasuki masa kampanye begitu. Ya, benar. Dari September ke Desember begitu ya, tanggal 5 Desember begitu. Lalu untuk Kabupaten Musirawas sendiri bagaimana sih Bu atmosfer dari pilkada ini? Ya, jadi khusus di Musirawas memang ada dua paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU beberapa hari yang lalu. Jadi situasinya ini memang cukup hangat karena kalau bahasa dalam catur itu sudah head to head bahasanya. Sudah head to head begitu ya. Dari 7 kabupaten kota di Sumsel ada beberapa yang seperti kita dua, jadi memang cukup hangat. Jadi situasinya benar-benar hidup, jadi terlihat proses demokrasi ini menuju yang terbaiklah nanti sampai di akhir. Sampai di akhir begitu ya. Nah begitu apa namanya Musirawas sendiri ada dua paslon begitu ya Bu ya. Jadi kalau biasanya kalau ada dua ini lebih seru begitu ya. Iya betul. Tidak ada terlihat yang agak terlihat begitu ya. Oke. Untuk sejauh ini Bu, untuk masa kampanye yang sudah memasuki belum sampai 1 bulan ya untuk paslon karena ini bulan Oktober begitu 15 ya. hari lah. 15 hari begitu. Apakah masing-masing paslon sudah menunjukkan eksistensi mereka nih kepada masyarakat begitu? Iya benar. Jadi dalam 15 hari ini sudah kelihatan sih. Jadi ada jadwal yang diberikan kepada kita, ditembuskan kepada kita. Ada juga SK tim kampanye. Jadi memang kami membagi tim untuk di Bawaslu sendiri dalam mengawasi proses kampanye ini. Jadi mereka memberikan jadwal, kita menyesuaikan. Dan KPU memang sudah membagi menjadi dua zona. Jadi dua paslon ini tidak bertemu dalam perharinya. Karena kami juga Bawaslu kan menghimbau dan menyarankan untuk membagi zona. Jadi kita menghindari pertemuan. Dan ada pergesekan-pergesekan juga. Iya, betul. Pendukungnya ini loh. Nah, pendukungnya. Iya, jadi kan membantu juga tugas kami mengawasi, juga membantu mungkin aparat kepolisian kan untuk menjaga situasi biar stabilitasnya terjaga. Jadi apalagi sekarang juga masih pandemi begitu ya. Betul. Jadi mengurangi masa juga kalau misal berbarengan pada satu zona begitu. Sudah dibagi zona jadi. Juga kalau dalam kampanye ini kan mereka tetap muka langsung, jadi seperti yang sudah diatur dalam PKPU sendiri juga, kita mengikutinya dengan peraturan Bawaslu, itu 50 orang maksimal. Dengan jaraknya tentu saja dalam setiap proses kampanyenya harus menerapkan standar protokol COVID. Dalam hal ini memang Bawaslu diberikan amanah, beban lebih untuk mengawasi ini. Jadi ketika misalkan dalam proses pengawasan sempat sih beberapa terjadi dalam proses kampanye kemarin tidak menerapkan jarak, kita berikan peringatan lisan dan bahkan akhirnya harus tertulis, akhirnya mengurangi jumlah dan mengatur jaraknya. Ya, jadi dalam hal ini mungkin saya sampaikan juga kita sempat mengeluarkan 5 kali peringatan tertulis gitu loh, dengan tempat yang berbeda begitu. Dengan pelanggaran prokes yang berbeda juga. Ini agak susah juga ya, namanya juga kampanye begitu. Iya, tapi kita kan ada aturan ya, kita ada harus aturan mengikuti tetap begitu ya. Jangan sampai untuk kampanye jalan
penyakit juga jadi Iya, jalan juga ya. betul, betul. Oke, tapi kalau sejauh ini dari dua paslon Iya. sama-sama pernah begitu ya Bu ya? Pernah mendapatkan peringatan dari kita begitu? Kalau sejauh yang kemarin, iya. Iya ya. Oke. Jadi, kalau data secara detail ada di Ada ini begitu ya, data kita ada ya, Iya. dan tentu saja kita tidak akan memberikan data tersebut karena Iya, ini masih betul. bersifat rahasia begitu. Iya. Oke, kalau berbicara tentang syarat-syarat kampanye yang tentu saja akan berbeda di tahun 2020 begitu ya Bu ya, apalagi masa pandemi. Iya, betul. 50 orang itu dari tim masing-masing atau termasuk dari masyarakat juga ini Bu? Itu udah termasuk dalam masyarakat Termasuk dan unsur masyarakat kepanitiaan. juga. Jadi Oke. era pandemi ini kan memang sebenarnya momok juga ya bagi kita, Betul. tetapi harus menjalankan tahapan dalam hal ini kampanye. Jadi itu dalam 50 udah termasuk dengan paslon, kepanitiaan dan juga masyarakatnya. Masyarakat begitu. Jadi memang kemarin dalam proses pengawasan kampanye memang sudah semaksimal mungkin saya lihat mereka melakukan ya, paling dalam satu tempat biasanya ada orang 30-40 untuk maksimal sampai full itu memang mereka memikirkan betul biar tidak melanggar prokes ini tadi Betul juga sekali. kan. Jadi sama-sama saling memahami lah Sama. situasi kita saat ini. Lalu untuk masyarakat sendiri gimana Bu? Ada komplain nggak sih dengan seharusnya kan mereka juga pengen tahu nih siapa sih yang bakal memimpin mereka 5 tahun ke depan. betul. Mereka ada komplain nggak? Ya sebenarnya memang otomatis dari masyarakat pasti ada komplain, ada apa ya, ada ketidakpuasan mungkin. Betul. Tetapi kita harus bagaimana lagi. Tetapi dalam proses 50 ini sebenarnya tetap bisa disiarkan secara daring atau Zoom. Oh, Kalau mau begitu. melibatkan masyarakat Oke. bisa. Jadi walaupun yang tidak bisa ikut di dalam tapi bisa mengikuti gitu Mengikuti dari begitu ya. sistem daring. Karena posisi kita sekarang sih siapa sih yang menginginkan seperti ini. Tetapi Betul. karena keadaan kita betul. harus menjalani ini gitu. Oke. Ya. Nah, berbicara tentang pelanggaran ini Bu, sesuai dengan tema kita yaitu Iya. pelanggaran dalam masa pilkada Iya, begitu, betul. kampanye terutama. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa selain ini tadi ya prokes tadi Iya, iya. yang pernah mendapatkan 5 kali teguran begitu ya Iya. pada saat kampanye, apakah ada pelanggaran-pelanggaran lain begitu? Ya, dari dalam proses ini Bawaslu sebenarnya sudah menerima beberapa laporan Laporan, dari betul. masyarakat. Ada yang ke Bawaslu-nya langsung, ada juga yang di tingkat kecamatan ya, Oke. di kecamatan. Jadi beberapa dugaan itu memang ada yang masuk, memang ada dugaan tindak pidana, Oh, begitu. ada juga yang laporan yang kode etik, yang akhirnya ke kode etik dan juga administrasi. Cuman status-statusnya itu selalu kami update sebenarnya di lamannya Bawaslu Bawaslu Musirawas. ada, oke. Setiap laporan kita terima, tentu saja kita kaji, kita proses, dan nanti akhirnya status laporan setelah dilakukan itu selalu kita update, bisa dilihat di kantor Bawaslu, pasti kita tempel. Begitu ya. seperti Tentu saja itu. kita melakukan pengecekan terlebih dahulu Iya, faktanya betul. bagaimana di lapangan. Yang gitu. pasti kami itu sebenarnya pada prosesnya lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan, dan terhadap prosesnya juga kami selalu tidak pandang lurus sih sebenarnya, sesuai aturan saja Sesuai gitu aturan, ya, tegak lurus sesuai fungsi begitu loh. Betul sekali. Iya. Karena kita juga harus netral juga ya Bu Iya, ya. Jangan betul. sampai apa namanya seharusnya Bawaslu, Iya. Badan Pengawas Pemilu begitu jangan sampai jadi berat sebelah begitu. Iya, betul. Oke, Ibu, kita masih banyak yang bisa dibicarakan Siap. tentang pelanggaran pilkada begitu ya, Iya. tapi kita rehat sejenak. Iya, oke. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita kali ini yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Musirawas yaitu Ibu Oktureni Sandra Kirana, Sarjana Pendidikan. Ibu, kita kembali lagi nih berbicara tentang pilkada begitu ya. Pilkada ada pelanggaran biasanya begitu ya. Nah, kalau untuk di Bawaslu Kabupaten Musirawas sendiri, apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Program-program apa yang dilakukan untuk meminimalisir? Nah, ini terlalu bersemangat ya pemirsa. Iya. Meminimalisir keadaan jangan sampai pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi kembali begitu ya. Terima kasih. Mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa
Bawaslu ini lembaga badan pengawas pemilu mengutamakan pencegahan, tindakan preventif dan pencegahan dalam proses pengawasan daripada kita menindak. Jadi program-program yang sudah kita laksanakan itu ada yang sosialisasi, sosialisasi kita sampai beberapa kali, ada yang netralitas ASN, ada netralitas PNS-nya, jadi ASN TNI Polri, terus juga sosialisasi ke masyarakat bahwa kita akan pilkada, bahwa kita harus menggunakan hak pilih, bahwa kita harus dalam menjalankan semuanya sesuai kapasitas dan tupoksi saja. Jadi program-program ini tetap kami jalankan juga lewat spanduk, baliho, kami semua bagikan ke masyarakat, ke kantor-kantor, ke kecamatan, ke desa. Karena kalau mau sosialisasi terus-menerus, kemarin kita kan sempat terhenti tahapan karena pandemi. Jadi kita juga melakukan sosialisasi pakai spanduk dan baliho, terus juga melalui lamannya Bawaslu, Facebook, IG gitu, seperti itu. Nah, kita berbicara kalau Kabupaten Musirawas begitu, tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang baik, begitu ya Bu ya. Betul, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat begitu? Ada juga masyarakat yang bukan tidak peduli juga ya, karena mungkin tidak terlalu familiar dengan pemilu. Lalu apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Jadi kita punya jajaran Mas di bawah. Kalau di kabupaten memang kita komisionernya 3 beserta staf, tetapi kita punya jajaran di tiap kecamatan punya panwascam 3, lalu punya PKD di setiap desa itu 1. Nah, dalam posisi sekarang kami juga informasikan kami melakukan perekrutan PTPS, pengawas TPS, 1 TPS 1 orang. Iya, sekarang masih dalam proses pendaftaran, penerimaan dan wawancara. Jadi sekalian numpang ini memberikan informasi. Boleh. Iya. Jadi ini masih perekrutan. Perekrutan masih daftar sampai tanggal 15 nanti masih kita terima kalau ada yang mendaftar. Jadi kita kepada masyarakat, kalau sosialisasinya di kecamatan, kami juga bisa melakukan supervisi dan monitoring. Panwascam juga dengan stakeholder terkait itu menginformasikan, bisa nanti ke kecamatan, kepala desa, bisa juga nanti ke perangkat bahwa ini loh tugas dan wewenang Bawaslu, ini loh yang dilakukan Bawaslu, ini programnya. Kami juga dalam hal ini punya program Garda, nanti gerakan masyarakat mengawal pilkada, yang kita mengikut sertakan masyarakat. Nanti desanya kita pilih dari setiap kecamatan untuk di sampel dan dikompetisikan. Kami juga punya SKPP daring, itu tadi ada sekolah kader partisipatif, pengawas partisipatif, itu juga membantu itu di SK-kan, bahkan punya piagam dari Bawaslu RI, mereka juga ikut tes kayak gitu. Jadi kami sudah semaksimal mungkin sih untuk proses pilkada ini. Untuk Garda sendiri hanya di Kabupaten Musirawas atau memang nasional Ibu ya? Kita punya program masing-masing. Program masing-masing. Iya, kita memilih Bawaslu. untuk di Musirawas namanya Garda. Kalau di kabupaten kota lain mungkin mereka punya lain begitu ya. Nah, untuk Garda sendiri ini sangat menarik sekali nih, biar informasi juga buat pemirsa begitu ya, terutama masyarakat Kabupaten Musirawas. Garda sendiri sudah berjalankah atau sama seperti tadi? Kita sudah berjalan kemarin di kabupaten beberapa kali rakernis. Dalam bulan ini juga kita akan turun, ini sudah di kecamatan sudah dibentuk per desa, jadi akan kita kumpulkan dari setiap kecamatan akhirnya 10 orang, jadi 140 orang nanti akan berkompetisi siapa yang terpilih kecamatan desanya nanti terbaik untuk membantu kita dalam mengawasi kan. Itu sesuai tagline kita juga kan, kita butuh rakyat, butuh orang lain dalam mengawasi. Makanya ada bisa melapor, masyarakat bisa melapor ke kita gitu. Selain kita bisa juga menemukan sendiri. Karena dengan jumlah kita yang terbatas, saya rasa kita memang butuh masyarakat untuk membantu proses. Dan ini kerjasama semua pihak semua pihak, stakeholder, masyarakat, pemerintah gitu. Kalau untuk pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi untuk pilkada itu apa nih Bu? Apalagi yang berhubungan dengan uang begitu ya. Money politik itu sangat rentan sekali begitu. Untuk di Kabupaten Musirawas apakah sudah tercium nih bau-bau money politik untuk pilkada? Kalau sampai saat ini memang sudah masuk laporan, sudah masuk 2 laporan yang terkait dengan tindak pidana. Semuanya itu sudah diproses. Tentu saja kalau tindak pidana dia ini tidak hanya soal uang sebenarnya, banyak hal-hal dalam aturan itu yang kalau pelanggarannya masuk tindak pidana, kita memprosesnya itu di Bawaslu Kabupaten Musirawas di kabupaten, karena ada namanya
sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Dalam hal ini kita tidak sendiri, tetapi ada unsur lain, ada kepolisian dan kejaksaan yang membantu memproses dari laporan masyarakat ataupun temuan kami sendiri. Dan kemarin terkait dugaan pelanggaran tindak pidana ini sudah 2, itu sudah diproses dan hasilnya memang sudah kita umumkan di Bawaslu Kabupaten Musirawas. Gitu loh. Dan jadi memang semua, terutama masyarakat juga bisa lebih informatif begitu ya, mendapatkan informasi yang lebih detail begitu dari Bawaslu begitu. Oke, nah kalau untuk berbicara tentang kode etik nih Bu, kita sempat mendengar pelanggaran kode etik di salah satu desa begitu di Kabupaten Musirawas yang dilakukan oleh pihak penyelenggara badan ad hoc begitu ya, atau apa namanya kelompok pemungutan suara begitu ya Bu ya. Pelanggaran seperti apa sih Bu yang terjadi sebenarnya biar jangan sampai jadi salah informasi nih kepada masyarakat begitu? Iya, jadi memang sebenarnya sangat disayangkan hal seperti ini terjadi, tetapi memang kita harus melakukan tugas semuanya itu sesuai aturan undang-undang yang ada kan, kita tidak terlepas dari itu. Jadi memang untuk hal itu ada laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Musirawas, tetapi tidak dapat kita lanjutkan karena memang tidak memenuhi syarat formilnya. Oh begitu. Iya, jadi pelapornya sudah melapor hilang gitu, kita tidak lagi melanjutkan prosesnya, jadi tidak bisa kita lanjutkan. Tetapi kami Bawaslu tidak diam sampai seperti itu saja. Itu dijadikan bahan juga ya? Bahan awasan kajian awal untuk diteruskan menjadikan temuan. Dan setelah proses di kecamatan, setelah berproses akhirnya memang kita sarankan kepada KPU Musirawas untuk menindak jajarannya kalau memang kalau ini sudah terbukti pelanggaran kode etik. Jadi kita memberikan ke jajaran ke KPU-nya. Karena kita sebenarnya kalau tugas Bawaslu sendiri ini sebagai penerima laporan begitu ya Bu ya. Terus kita teruskan ke KPU seperti jadi, itu. kalau kita ada pelanggaran, sudah kita cek pelanggarannya administrasi ataupun pelanggarannya kode etik ataupun pelanggarannya tindak pidana, memang dia tidak semuanya ada yang putus di kita. Misalkan ASN yang melanggar itu kita harus memang hasil kajian yang kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Musirawas itu harus ditembuskan teruskan ke KASN atau ke pemerintah setempat. Tidak kita yang memutuskan, kita nggak punya hak dong. Gitu ya. Kita hanya mengawasi seperti namanya. Terus juga kalau tindak pidana memang itu kita proses dan kita pasti ada kebagian nanti penerusannya seperti apa. Begitu juga kode etik. Kalau kejadiannya seperti ini kan kita akan meneruskan ke KPU untuk menindaknya gitu loh. Jadi kalau misal Bawaslu berarti hanya badan pengawas begitu, badan pengawas pemilu. Tapi untuk tindak lanjutnya yang lebih berhubungan dengan itu sesuai undang-undang saja. Kalau memang harus diteruskan, dia harus diteruskan ke bagian kita juga tahu porsi kita masing-masing begitu ya Bu ya. Nah ini ada yang Bu Reni tadi berbicara menyebutkan beberapa kali jangan sampai ada pelanggaran di ASN begitu ya, beberapa kali ASN. Nah, untuk ASN sendiri di Kabupaten Musirawas, apakah ada laporan dari masyarakat atau pihak lain begitu ke Bawaslu tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, di mana ASN tidak boleh begitu ya, tidak boleh ikut terjun langsung ke pemilu begitu ya. Nah, apakah ada laporan yang berhubungan dengan ASN di Kabupaten Musirawas Ibu? Tapi mohon maaf nih Bu, kita pending dulu nih jawabannya, kita jawab di segmen ketiga ya Bu ya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini, masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber kita kali ini yang sangat spesial yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Musirawas, Ibu Oktureni Sandra Kirana, Sarjana Pendidikan. Ibu Reni, ini udah sampai di segmen ketiga aja nih, udah agak terasa begitu ya. Betul. Kita melanjutkan jawaban yang sempat tertunda begitu dari pertanyaan yang berhubungan dengan ASN. Apakah ada dugaan begitu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS di Kabupaten Musirawas terhadap pemilu begitu? Ini saya jelaskan dulu sebenarnya ASN itu apa. Jadi ASN itu tidak hanya PNS, di dalamnya ASN itu ada PNS, ada unsur di situ kepala desa, perangkat desa, itu bagian ASN semua. Itu termasuk ASN juga begitu ya? Jadi kalau untuk di Musirawas memang ada kemarin dugaan dua sudah masuk dan sudah kita proses juga memang
ada yang tidak dapat kita lanjutin karena ternyata yang dilaporkan itu sudah mengundurkan diri dari prosesnya kan. Jadi setelah kita lakukan klarifikasi seperti itu. Terus jadi dia nih ada 2, yang satunya lagi juga sudah kemarin sudah kita tempelkan status temuannya, nanti bisa lihat juga di bawah di kantor Bawaslu udah kita proses. Dan kita sebenarnya ini ada transparansi sih terhadap hasil yang sudah kami lakukan. Hanya kami memang terkait untuk detail ada hal yang bisa dipublikasi, ada yang tidak. Begitu. Iya, begitu. Yang jelas untuk sejauh ini ada ASN juga terlibat begitu ya Bu ya. Jadi kami juga dalam kesempatan ini menyarankanlah untuk bijak dalam bermedia sosial. Betul. Terbaik itu untuk masyarakat, untuk ASN, untuk siapapun harus bijak kita karena jejak rekam digital tidak bisa dihapus. Betul, kan? Semua orang bisa lihat, semua orang bisa mengawasi dan memberikan info ke kita. Apalagi sudah di capture begitu ya. Iya, apalagi kita hapus ada bukti yang begitu. sudah dilaporkan kan, itu bagian pengawasan kita. Bagian pengawasan. Nah, berbicara tentang media sosial begitu ya Bu ya. Apakah dari 2 paslon ini sudah menggunakan platform media sosial entah itu Facebook atau Instagram sebaik mungkin untuk sebagai ganti dari kampanye akbar yang terbatas gitu? Jadi memang dalam undang-undang peraturan itu sudah disebutkan bahwa memang harus menyampaikan akun-akun tersebut. Akun-akun tersebut sudah didaftarkan ke KPU, berarti akun itulah yang kita resmi begitu. Kita awasi. Jadi media sosial pun dari paslon harus didaftarkan terlebih dahulu. Didaftarkan itu yang bagian awasan kita. Kalau yang di luar dari itu nanti judulnya tidak di dalam konteks pilkada, beda lagi dia kan nanti kalau memang terjadi proses kan seperti itu. Jadi memang kita juga lebih enak ya Bu ya memantaunya karena sudah ada dan mereka sudah mendaftarkan semua media sosial? Sudah ya. Iya, karena sangat sayang juga ya kalau tidak digunakan platform media sosial. Tidak bisa memberikan info terhadap kegiatannya. Eksistensi dirinya juga ini begitu ya. Nah, Ibu berbicara tentang sanksi ini. Sanksinya urutan sanksi sendiri gimana sih kalau dari Bawaslu? Jadi untuk pelanggaran begitu ya. Kalau urutan sanksi kita jelas lah. Jadi dari yang paling tinggi dari undang-undang dulu, nanti lalu ada lagi nanti peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap peraturan KPU yang keluar berarti ada peraturan Perbawaslu yang mengiring. Nah dalam Perbawaslu itu juga nanti ada aturan-aturan yang terkait sanksi dan larangan. Tapi kalau penerapan sanksi dan larangan memang undang-undang dulu. Undang-undang dulu nanti baru per pasalnya. Karenanya seperti apa di setiap pasal kan jelas ada poin-poinnya lagi di ayat-ayatnya. Baru nanti ke sanksi-sanksinya. Kalau pidana saya punya satu buku itu lengkap untuk khusus tindak pidana aja segini. Terus nanti kalau untuk yang administratif ada lagi. Terus juga lagi untuk kode etik beda lagi, undang-undangnya juga ada. Kan kalau kode etik juga kita sendiri penyelenggara juga diawasi. Begitu ya. Bukan hanya mengawasi tapi juga diawasi begitu. Diawasi. Masyarakat pun juga mengawasi kami kan Betul sebenarnya. Betul sekali. Itu garda terdepan begitu ya sebenarnya. Memberikan info ke kita. Nah, Ibu berbicara tentang hasil pilkada nih, pilkada juga pelanggaran-pelanggaran begitu ya. Kalau untuk sejauh ini begitu, biasanya apalagi 2 paslon, cuma 2 paslon, mencari titik lemah dari lawan begitu ya. Apakah sejauh ini dari paslon-paslon atau pendukungnya nih mungkin ada yang indikasi menjelek-jelekkan paslon lain nggak sih sejauh ini pantauan kita? Saya kira mungkin karena berhasilnya sosialisasi dari penyelenggara ya. Kita sebelum dimulainya ini sudah sosialisasi, jadi saya kira paslon-paslon ini sudah memberitahukan ke tim-timnya. Ke timnya begitu. Iya, jadi sudah smart, sudah cerdas cerdas dan bijaksana begitu ya. Harus memunculkan paslonnya, tidak mesti menjelekkan paslon lain kan. Kita tidak mau negatif campaign. Sebenarnya naikkan saja visi misi paslonnya masing-masing itu tidak cukup sih. Syukurlah berarti kalau ini sejauh ini berjalan dengan sangat bagus sekali, kondusif sekali begitu ya. Iya, biasa yang menjelek-jelekan orang lain itu adalah tidak pede biasanya. Kalau kita pede ngapain buat jelek-jelekan orang lain begitu, orang yang melihat begitu. Ibu Reni, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang kita bisa bahas, terutama tentang pilkada di Musirawas begitu ya. Tapi waktu juga nih yang memisahkan. Terakhir Ibu, apa sih himbauan kepada masyarakat dan harapan Ibu pribadi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Musirawas terkait pilkada 2020 di Kabupaten Musirawas? Harapan saya cukup besar ya untuk masyarakat Musirawas. Tanggal 9 Desember nanti pilihlah, gunakan hak pilihnya. Jadi masyarakat itu bukan hanya objek, tapi mereka mempunyai hak pilih konstitusional, digunakan untuk memilih pemimpin yang nanti
kita harap pemimpin yang jujur, adil dan bermartabat. Juga prosesnya juga kita berharap proses tahapan pilkada ini semuanya berjalan jujur, adil dan bermartabat. Juga nanti akan melahirkan pemimpin yang mampu memimpin Musirawas. Memikirkan kalau sekarang pada era pandemi berarti pemimpin juga yang mampu dan bersungguh-sungguh untuk mengatasi situasi ini kan, khususnya di wilayah Kabupaten Musirawas. Masyarakat juga saya harap membantu kami dalam tugas pengawasan, jangan takut untuk melapor. Betul. Kita siap, identitas kerahasiaan kita jaga sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau himbauan, saya kira dalam bersikap, berkata, berlaku harus sesuai fungsi dan tupoksi serta menyadari kapasitas masing-masing. Bijak dalam media sosial, terus juga menyikapi setiap informasi yang ada, lihat dulu, dikaji dulu apakah hoaks, apa benar, apa salah. Jangan sampai nanti kita terjebak dalam proses ini. Iya, karena belum tentu benar yang orang sampaikan. Jadi kita cek dulu, kita lihat dulu. Jadi saya sangat berharap walaupun posisinya kita punya dua calon yang kata orang kita dalam proses mungkin dalam titik rawan, tapi saya berharap dalam pilkada ini tidak terjadi untuk di Bawaslu Musirawas. Bantu kami dengan tagline tadi, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu kami bisa membantu prosesnya aman, jujur, adil sampai nanti selesai di titiknya. Sekali begitu ya, titik finish terakhir begitu. Bupati yang baru begitu ya. Itu yang sangat kami harapkan. Satu lagi, terapkan standar protokol COVID. Itu yang paling penting. Iya, itu paling penting. Ya. Dan saya punya informasi dikit, jadi dua hal yang perlu dijadikan poin penting: kesehatan dan keselamatan manusia, kesehatan dan keselamatan demokrasi. Itu yang penting. Itu yang penting. Musirawas. Oke deh, kayaknya kita harus beri apresiasi, tepuk tangan dulu nih buat Bawaslu Kabupaten Musirawas. Yang sudah sangat bekerja, sangat baik sekali sejauh ini. Ibu, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date episode kali ini. Kita doakan lancar sampai finish terakhir begitu Bu ya. Saya salah kata, mohon maaf saya. Insya Allah tidak ada apa-apa Ibu ya, sejauh ini kita aman sekali. Baiklah Ibu, terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bertemu lagi nih di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda begitu. Terima kasih. Baiklah pemirsa Up to Date. Terima kasih Anda bersama Up to Date dan saya Albu Kolbin bersama tim kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.